Selamat datang di podcast Bagi Horor. Tempat Ulang. Oke, aku udah record. Nah, malam ini aku mau kita mulai dengan adau ya. Kita doa dulu. Terus kalian juga siapkan oilnya. Nanti aku pakai oil apa nih? Australian Kuranya. Aku dapat gratis. Kapan ya, bulan lalu kalau nggak salah ya. Australian Kuranya. Habis itu kita doa bareng-bareng ya. Kita pakai oil dulu. Australian Kuranya ini tuh kayak tea tree. Dia tuh disebutnya sebagai rainbow-nya di Australia. Aromanya mirip tea tree, lebih soft. Gimana ya? Enak sih menurut aku, karena sebenarnya aku secara personal nggak terlalu suka tea tree. Tapi aku membutuhkan, karena kadang-kadang, nanti deh ya aku ceritain ya, kenapa aku membutuhkan tea tree. Kita mulai dengan doa, boleh? Ambil waktu sejenak untuk berdoa, biar oil yang kita gunakan bisa membantu kita improve baik secara physically maupun emosional dan spiritual kita. Doa selesai. Thank you. Oke. Malam ini kalau kalian hadir dan semuanya pada semangat, nanti di ujung coba ya, kalau aku punya pertanyaan, aku akan kasih pertanyaan. Kalau hadiah sih selalu punya, ya. Cuma pertanyaannya aja punya apa enggak. Jadi stay ya sampai terakhir. Siapa tahu aku punya pertanyaan yang menarik sehingga aku bisa membagikan hadiah. Kita mulai, aku mau coba screen share dulu. Suaraku jelas kan ya? Suaranya jelas, Ibu. Oke, Ruth tadi keluar masuk lagi ya. Oke, kita mulai ya. Screen-nya aku udah kelihatan? Sudah. Lagunya emang mirip lagu masa kecil yang mana? Yang mana, Vin? Lagu apa? Wah, Rofi sering bermain senandung jingle ini ya. Wah, kayaknya aku perlu kasih hadiah buat Rofi nih. Kamu coba ya storyin tag aku ya pada saat Rofi menyanyikan jingle ini ya. Oke, aku lanjut ya. Sambil aku admit buat yang baru masuk. Ya, slide pertama seperti biasa ya, perkenalkan ya. Nama aku Amanda, biasa dipanggil Bu AA. Yang udah kenal aku udah tahu, aku lama bekerja di kantoran. Jadi ibu-ibu eksekutif dulu waktu masih muda ya. Aku membangun kompetensi dari sejak part-time waktu kuliah sambil kerja di HRD, dan sampai terakhir tahun lalu aku bekerja awal tahun ini masih bekerja di HRD ya. Sampai sekarang masih diminta advice. Terus sudah 7 tahun kalau nggak salah ya aku oil enthusiast. Artinya apa? Aku penggila oil. Lalu aku juga mendapatkan care certified buat Raindrop Teknik. Sayang lagi PSBB, lagi corona. Kalau enggak, biasanya aku pasti kasih kesempatan atau ngebuka untuk teman-teman yang mau di Raindrop. Ya, kadang-kadang bahkan aku berkunjung, visit ke beberapa tempat yang memang nggak bisa ke rumah aku untuk aku Raindrop, maka aku ke sana. Ya, tapi biasanya aku minta datang ke rumah. Kecuali dia nggak bisa bangun atau udah tua, nah aku datengin ya.
Oke. Aku juga bikin program Be The Real You buat yang udah pernah ikutan. Dan mimpi aku dan aku selalu namakan terus biar jadi kenyataannya panjang ya, sebagai seorang wellness coach. Lanjut ya, disclaimer dulu ya sebelum bercerita panjang lebar, aku disclaimer dulu. Jadi apapun yang aku sebutkan di sini termasuk kalau ada nama, merupakan cerita dari pengalaman aku tanpa bermaksud menyinggung atau tidak menghormati. Mohon maaf kalau ada kesebut nama ya. Dan apa yang aku sampaikan berdasarkan pembelajaran aku dan bukan opini dari yang living. Sekalipun semua produknya aku menggunakan produk yang living, tapi apa yang aku ceritakan di sini adalah dasar pembelajaran aku ya. Dan bahan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsultasi dengan pihak profesional medis. Jadi kalau kalian sakit, temui profesional medis. Terus pemateri juga nggak bertanggung jawab kalau kamu ambil materi ini dengan menyimpang atau menyalahgunakan dalam bentuk apapun. Ya, oleh karena itu jangan perbanyak materi ini tanpa seizin pemateri atau cetak atau di-post tanpa seizin pemateri. Ya, biar aman. Aku disclaimer biar aman, nggak kena kondak ya. Mungkin ada beberapa yang aku ceritakan berdasarkan pengalaman aku. Oke. Nah, ini seperti biasa kalau kita menggunakan oil dan kita sebagai member yang percaya, maka oil itu akan bekerja sesuai dengan apa yang kita percaya. Dan kamu bisa buktikan bahwa oil itu memang benar-benar bekerja. Nanti aku ceritain dari pengalaman aku, seperti apa sih yang aku gunakan untuk skincare aku. Sekarang masih muda ya, Vin? Topik malam ini skincare with essential oil. Oke. Dan selalu aku ingin mengajak kita semua pertahankan positive vibes. Energy high, ya. Maka itu demi hal ini tetap terjadi, ini satu saset Ningxia itu dampaknya luar biasa sih buat aku. Sehari satu saset Ningxia. Bahkan kalau dibutuhkan 2 sampai dengan 3 saset Ningxia sehari. Ya tergantung kantong. Tapi satu saset itu minimalis lah. Mesti tinggal dicampur aja sama air. Kalau aku memang biasa sih campur sama air. Oh, kenapa? Hemat ya. Oke, kita pertahankan positive vibes ya. Teman-teman yang mau bertanya, nggak usah ragu-ragu, di chat aja, nanti aku akan bantu jawab. Nah, untuk pertahankan positive vibes itu bukan cuma sekali jadi, tapi membutuhkan perubahan gaya hidup. Ya, mendapatkan suatu hidup yang lebih baik, wellness bukan sekedar fisik, tapi juga emosi, mental, dan spiritual, maka kita perlu membangun gaya hidup yang baik. Dimulai dari pola hidup. Pola hidup didapat dari mana? Kebiasaan yang kita bangun. Kebiasaan dari mana? Kita lakukan berulang-ulang. Contoh minum Ningxia, aku bukan hanya lakukan 1 kali, tapi aku lakukan setiap hari berturut-turut, aku nggak bolong. Nah, itu akan membangun suatu kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi pola buat hidup aku dan akan mendorong hal yang memang dimanfaatkan atau digunakan ketika aku melakukan kebiasaan baik ini. Kemudian selain kebiasaan, mengikuti pola yang baik adalah balancing. Apapun kita nggak perlu ekstrim. Karena ekstrim kiri makin kurang juga nggak baik, terlalu berlebih juga nggak baik. Kita selalu cari yang life balance, ya. Life balance tuh hidup yang berimbang, ya, hidup yang berimbang. Balance up your life, kerja cukup, jangan kekurangan kerja, karena sebenarnya kita nggak bisa dapat makan kalau kita males, bener nggak? Ya. Tapi juga jangan over, jangan berlebihan, sehingga kamu kurang istirahat. Karena istirahat itu diberikan
oleh Tuhan untuk semua manusia. Harus ada istirahat. Karena saat istirahat, disitulah tubuh kita restorasi. Restorasi itu melakukan perbaikan, improving. Ya, jadi benar-benar dibutuhkan istirahat untuk mendapatkan skincare, ya, cantik, awet muda, apalagi. Makasih buat dulu ningsenya pas saya hamil. Ya, sekarang anak udah 4 bulan. Sehat terus kan ya? Itu yang penting. Ya, enak banget diminum tiap hari. Yes, ada rezeki buat beli 1 kardus ya. Amin. Ya, rezeki biar datang dari Tuhan ketika kita rajin. Benar nggak? Ya, tetap harus bekerja. Nah, biasanya aku memulai hari, pagi hari yang pick me up, yang bikin kita segar, bangun. Ya, kalau sebelum mulai lakukan sesuatu, jadi istilahnya ya, aku bangun pagi, bangun dari ranjang, melek mata, biasanya aku butuh waktu berapa detik lah ya, melek mata, aduh, jam berapa ini, kayak gitu-gitu ya. Terus duduk, pertama yang aku lakukan, minum air putih. Air putih. Ya, aku minum air putih yang air biasa, yang dari malam aku udah siapin dalam botol termos yang hangat. Jadi kalau ketika pagi yang nggak panas, ya malam panas, pas pagi ya hangat-hangat dikit. Nah itu aku minum. Minimal aku minum segini lah ya, apa sih? 50, berapa sih? 60. Pokoknya secara tegukan kayak 5 teguk gitu, dek 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 gitu. Itu buat aku wajib. Minum air putih itu kebiasaan baik yang udah aku lakukan berapa tahun ya, udah cukup lama lah ya. Sebelum ke toilet, sebelum pipis. Jadi biasanya kalau bangun kan kita pengen pipis, bener nggak? Siapa di sini yang bangun pagi sudah ada keinginan natural mau ke toilet pipis, buang air? Karena biasanya aku sebelum tidur ada minum air sedikit, takut kering. Begitu pagi, sebelum aku ke toilet, aku minum. Nah, biasanya sih aku pertahankan untuk deep sleep. Jadi dari misalkan aku jam 12 tidur, udah aku nggak mau bangun lagi. Kecuali memang nggak nyaman tubuhnya, maka dia akan bangun dengan sendirinya untuk pipis ya. Sebisa mungkin kalau kalian bisa deep sleep 8 jam. Atau 7 jam lah minimal ya, 7 jam. Dari jam 12 sampai jam 7 pagi ya. Kalau aku bangunnya jam 8 sih soalnya ya. 8 jam, tidak perlu ke toilet, itu namanya treasure. Treasure apa ya? Langka banget ya. Dan itu privilege yang luar biasa buat aku. Nggak tahu kalau kalian terbiasa begitu apa enggak ya. Karena aku biasanya suka ada gangguan pengen pipis. Nah, kalau aku habis direndrop, aku pasti bablas. Nggak mungkin bangun. Enak banget. Atau di vital flag kakinya aja, udah aku bablas gitu. Jam 8 baru aku bangun. 8 jam. 7 sampai 8 jam. Terus sebelum ke toilet, sebelum ngapa-ngapain, itu biasanya aku bangun, aku melek mata, biasanya aku sekilas lah ya, aduh, udah pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini, aku minum 4-5 teguk. Baru aku ke toilet pipis, terus cuci muka, setelah cuci muka, langsung ambil oil dong, karena kan udah cuci muka ya, langsung ambil oil, aku belum skincarean, tapi langsung ambil oil, yang aku ambil oilnya pertama adalah pastinya ini, Franken. Ya, untuk aku memulai doa di pagi hari. Setelah selesai aku berdoa, baru aku pakai mau itu Abundance, White Angelica, Joy, udah berapa lama ya? Udah 2 bulan kayaknya ya. Udah 2 atau 3 bulan lah ya. Joy itu jadi definitnya aku. Aku olesnya di jantung. Biar pagi cerah ceria, senang. Kalau aku mau bersiap-siap, kalau misalkan ada mau keluar rumah, aku pakai White Angelica. Atau kalau aku mau kerja, aku udah tahu kerjaan banyak, aku ambil motivation. Atau kalau aku mulai rasa-rasa nggak enak badan, tips udah paling enak banget. Ya, tips oles di telapak kaki. Itu enak banget. Iya. Terus baru aku aku mau skincarean dan sebagainya, pakailah Digize, pakailah PPP, pakai Solar Essence atau Clarice.
Ya, siang hari kita bangun lagi kebiasaan oiling, mau lemon, peppermint, claret tea, bebas. Tergantung kalian kepengennya ngambil yang mana atau moodnya lagi kepengen apa. Eukaliptus juga enak banget. Ya, malam hari. Jadi ini pola ya, pola yang dibangun supaya jadi kebiasaan yang baik. Malam hari sebelum tidur, lavender atau rilis. Kalau lagi, aduh, emosional, pakailah rilis. Tapi pakai rilis selalu ingat-ingat, hati-hati minum air putih dulu, biar tubuh kalian siap. Terus jangan lupa berdoa dulu. Kalau nggak pernah pakai rilis, mendingan pakai Franklin dulu, berdoa dulu, baru pakai rilis. Atau pakai surrender sekalian. Jadi pikirannya, kekhawatirannya kita serahkan sama Tuhan. Ya. Atau kalau stres banget, stress away. Atau kayaknya pengen tenang, calm, bisa ambil sitting calm, bisa ambil gentle baby, ya. Atau kalau mau malam mingguan sama suami, bisa pakai sensation. Walaupun ini hari Senin nggak apa-apa sih, mau di malam mingguin juga nggak apa-apa kok, Etsy ya. Boleh ambil sensation. Ya, Sacred Franklin juga oke banget memang. Selain Franklin, pakai Sacred Franklin untuk berdoa, itu juga oke banget. Iya, habis minum terus tidur ya, 5 jam kemudian pasti bangun pipis. Selalu 5 jam kemudiannya Des ya. Nah, pola itu harus digunting. Ya, aku juga terbiasa itu punya pola jam 2 atau jam 3 gitu kebangun. Tapi aku gunting dengan cara apa? Aku pakein oil. Nah, kebetulan nih, kemarin malam aku tidur susah banget. Sepaha paha tangan sebelah sini, daerah pokoknya dari pinggang ya, dari pinggang ke bawah sampai ke paha dan kaki beberapa tempat itu aku gatel-gatel luar biasa. Dilihat kagak ada merah-merah, kagak ada kayak alergian, nggak ada perbedaan warna kulitnya, nggak ada, sama aja. Tapi gatel banget, nggak tahu kenapa, gatel. Garuk. Kalau setelah garuk tuh baru dia kayak ada bintik gitu ya. Tapi nggak ada yang gimana-gimana sih. Jadi aku bingung, apa sih gatal-gatal badan ini? Kemungkinan besar adalah pasti aku ada salah makan atau apalah yang kotor dan sebagainya gitu ya. Aku malam itu minum air putih, udah ditetesin lemon, udah pokoknya tapi nggak bisa tidur karena gatel. Tidur pakai AC tapi kok panas. Tapi kalau nggak pakai selimut, kok nggak enak gitu badan. Resek banget ya. Jadi hampir 30 menit aku garuk-garuk dan pada ngantuk gitu ya. Garuk-garuk dan aduh. Jadi aku pakein lavender, peppermint, dan lemon. Aku jadiin satu, taruh roll on, oles. Wah, berasa kayak minty-minty gitu dong. Oh, sama fisik sudah pasti ya. Karena peppermint buat aku terlalu cool sensation. Terus aku oles, enakan sejenak. Enakan sejenak, kayaknya udah mau tidur nih. Kebangun lagi karena masih gatel. Terakhir, aku udah kayak mau tumpahin lavender, saking aku udah ngantuk banget gitu ya. Aku tuang banyak banget lavender. Ternyata aroma lavender itu bikin aku kayak pingsan gitu loh. Jadi aromanya itu yang bikin aku tertidur, jadi mungkin sekalipun gatel aku nggak tahu, aku udah ngantuk banget. Sampai pagi dan terbangun aku jam 9 terkaget-kaget karena dibangunin anak aku nanyain mau makan apa. Itu jam 9. Aku terbangun cuman sebentar, minum, terus aku ke toilet, aku berasa, aduh aku kok kayak masih goyang-goyang gitu ya. Akhirnya aku naik ranjang lagi, dan tertidur lagi sampai jam 11. Gila banget gak sih? Aku bilang, gila ini lavender ya. Aku shock sama lavender yang aku kemarin pakein, kayaknya emang banyak banget sih. Terlalu banyak karena aku udah ngantuk banget tapi gatel-gatel gitu. Jadi aku main kocrot-kocrot aja nggak jelas. Aku pakein semua. Jadi satu ranjang aku tuh aroma lavender kencengnya luar biasa. Jadi kayak mau bangun itu susah banget. Itulah hebat dan luar biasa lavender ya. Jangan main-main sama lavender.
Ada yang udah pengalaman belum? Aku shock banget sih, gila sampai jam 11, Mbak. Banyak banget yang belum aku kerjakan dan akhirnya udah telat banget. Hari Senin orang mah ini ya, Senin kan kerja gitu kan. Aku sampai jam 11 bablas banget, nggak kuat sama lavender tuh. Baru kali ini sih. Gatel-gatelnya sebenarnya udah sekarang nggak terlalu terasa, nggak tahu deh ya ntar malam lagi berasa apa enggak ya. Seharian sih nggak terlalu terasa. Ya, moga-moga udah karena dengan lemon, peppermint, trio alergi sebutnya ya. Lemon, peppermint, dan lavender difisikkan, dioles-oles, harusnya sih lebih baik. Tapi dia nggak berbekas, jadi aku nggak ngerti ini alergi atau bukan, atau ada serangga, atau nggak tahu deh. Oke, aku lanjut. Jadi cerita pengalaman semalam ya. Mabok lavender bener banget, dimakan kagak, diminum kagak gitu. Cuman dikocrot sampai sebanyak-banyaknya. Nah, topik utama kita skincare. Rutinnya aku nggak pakai apa aja. Aku pakai cleanser, Bloom, atau Orange Blossom, atau ini Bloom, Orange Blossom aku nggak kebawa. Atau seminggu sekali minimal ya, minimal seminggu sekali aku pakai ini. Kadang-kadang seminggu 2 kali, tergantung kebersihan pori-pori wajah. Aku mengukur kebersihan pori-pori wajah dari mana sih? Dari ini nih. Karena pori-pori paling besar biasanya di daerah hidung, dan ini memang aku tipe T. T-nya itu lebih berminyak. Kalau di sininya kering agak sensitif. Aku wajahnya memang agak sensitif. Di sininya T-nya lebih berminyak, tapi nggak berminyak-minyak banget. Sejak aku menggunakan skincare dari Young Living, udah perbaikannya jauh banget. Dulu, aku cerita ya pengalaman aku, waktu SMA, puber kali ya. Pokoknya parah banget lah ya, jerawat. Sedih banget, SMA, lagi kepengen cakep, tapi jerawatannya parah. Kebetulan aku punya kakak, beda usia 3 tahun, dia juga parah. Nah, dia berobat ke dokter di Semarang, sampai ke Semarang. Aku tinggal di Jakarta. Jadi aku nebeng sama dia. Aku mau ikut, aku bilang. Karena aku waktu SMA masalah banget. Jadi kita naik kereta. Berangkat malam, nyampe di sana pagi, sekitar 5:30 pagi. Aku langsung ke tempat dokternya, karena kita nggak menginap. Ke tempat dokternya, ngantri di sana. Di sana tuh tempat antrian banyak banget, karena memang dokternya terkenal luar biasa, bikin kulit langsung mulus. Jadi aku ke sana. Itu punya tempat ruang tunggu yang kita bisa tiduran. Sampai dia buka jam 8. Jadi dari 5:30 kita nongkrong di sana, udah bawa jaket gitu, tiduran aja di situ. Gila ya. Anak SMA gitu ya. Jadi cuek banget aku. Demi supaya wajahnya kinclong. Aku berobat itu setiap berapa bulan aku pasti ke sana. Kalau krim dari dokter habis, aku pasti balik lagi sampai berapa tahun selama SMA. Berarti 3 tahun ya. 3 atau 4 tahun lah gitu ya. Setelah itu aku kapok. Karena dalam 4 tahun wajah aku kinclong, tetapi begitu nggak pakai, begitu kehabisan nggak bisa ke Semarang, trong, jerawat, trong, pori-pori membesar, pokoknya ada aja dan parah banget. Nah itu yang bikin kulit aku jadi sensitif. Dibilang mengembalikan jadi kulit bayi. Jadi dia kayak ngikis. Jadi kan nggak tahu deh ya, dia ada alatnya sih ya untuk kebersihin gitu ya. Nyesel. Saat itu bagus, tapi abis itu aku nyesel banget di kuliah. Aku nggak bisa berobat ke sana. Aku nyesel banget sih. Jadi aku cari alternatif dari skincare yang dijual di Dep Store sampai ke dokter lagi yang ada di Jakarta. Nggak berhenti, nggak pernah ketemu yang cocok banget bisa dipakai lebih lama dari 2 tahun. Jadi biasanya kalau udah pemakaian 2 tahun, ini kayak resisten. 2 tahun itu bisa bagus pakai salah satu produk. Aku waktu itu sempat juga waktu kerja nih ya, waktu kerja aku sempat pakai produk ya yang lumayan terkenal. Depannya S, belakangnya tu. Udah tahu dong ya. Terkenal dan lumayan mahal. Aku bela-belain karena kan udah kerja kantoran ya. Jadi eksekutif muda, pakailah ya. Skincare mahal. 2 tahun, oke, lewat dari 2 tahun dia udah nggak mempan. Sedih banget nggak? Aku terus coba pakai, lewat dari setahun tetap sama, wajahnya balik lagi jerawatan, pori-pori membesar, gampang apa ini namanya, komedoan, jerawatan komedoan, aduh,
nggak ada yang bener, jerawatnya sampai ke kepala. Waktu itu aku belum ngerti urusan harus makan sehat ya, karena masa muda masa paling indah, termasuk makanan paling enak yang aku konsumsi ya. Jadi agak nggak bener cara makannya dan juga perawatannya juga nggak bener kali ya. Karena aku udah gonta-ganti, akhirnya 2 tahun ganti lagi. Aku coba lagi segala macam deh ya. Udah aku coba, ini nggak cocok, nggak cocok. Cocok cuman 1 tahun, 2 tahun, abis itu bermasalah lagi. Sampai akhirnya ketemu sama Young Living. Sama Young Living ketemu sama dulu lah upline-upline-nya di Singapura diajarin. Nggak cuman dari produk skincare ya. Aku waktu itu masih ada jerawat di punggung. Dikasih tahu, makan. Yang kamu makan itu yang akan muncul keluar. Oh ya? Iya. Kamu makan apa akan kelihatan dari kulit kamu, dari apa yang kamu buang. Nah, kalau nggak kebuang, nempel di kulit. Jadi aku pantang makan, disuruh pantang makan dalam 6 bulan, pantangnya apa? Gorengan, bakmi, roti, daging. Cuman boleh apa jadinya, Doh? Sayur, nasi boleh, sayur boleh, ikan boleh, jangan banyak-banyak. Daging cuman boleh ayam sesekali, tidak boleh sering. Gorengan, no, bakmi, no. Telur boleh banget. Apalagi ya? Buah-buahan harus wajib, sering banget. Air putih wajib. Kurangi teh. Aku nggak minum kopi soalnya. Kurangi teh. Jadi air putih banyakin, terus diajarin minum Ningxia. Sejak itu aku konsumsi Ningxia sampai sekarang. Kenapa? Karena 6 bulan aku puasa daging, puasa bakmi dan apa sebagainya itu gila banget. Yang paling jelas itu di belakang kagak ada jerawat sampai sekarang. Sampai sekarang gak ada jerawat. Wajah jauh banget bersih, terus padahal aku masih menggunakan skincare yang dijual di produk di toko-toko dep store ya, karena kan belum ada Bloom, terus belum ada apa ya, nggak ada skincare apa-apa kan, cuman oil tok. Aku pakai oil ya, tapi moisturizer-nya aku pakai yang produk-produk di dep store ya, cari yang lebih natural aja sih gitu. Sabun cuci muka juga gitu ya, tapi udah perubahannya jauh banget. Termasuk pori-porinya membaik, jerawatnya udah nggak jerawat batu gede-gede gitu. Jadi dibersihkan dari dalam. Jadi aku kayak ngedetox. Walaupun dalam 6 bulan aku ngedetox, tidak makan itu 6 bulan mukaku jelek. Aku sempat bilang, ini aku terusin nih muka aku makin jelek bukan makin bagus. Terusin. Kalau kamu tahan dan kamu percaya, kamu terusin. Oke, aku tahan dan aku percaya. Jadi 6 bulan penderitaan, aku 6 bulan tidak banyak aktivitas di luar, ya karena mukanya kayak gitulah ya. Kagak traveling, kagak foto-foto, kagak di luar. Jadi kalau kamu tanya, ada nggak fotonya? Udah nggak ketemu deh ya. Ketemu setelah itu udah mendingan banget. Tapi walaupun masih ada jerawat ya, karena ternyata gaya hidup nggak bisa cuma 6 bulan. Nggak bisa cuma 1 tahun, memang harus dipupuk terus. Sampai sekarang 7 tahun. 7 tahun hasil wajahnya seperti ini. Dan Ningxia nggak pernah berhenti. Ya, Ningxia nggak pernah berhenti. Ini menurut aku mendapatkan buahnya setelah bertahun-tahun kemudian. Apalagi sekarang udah ada Bloom. Jadi sekarang cuci muka Bloom atau Orange Blossom plus ini sekali seminggu atau 2 kali seminggu tergantung kondisi aku punya pori-pori ini di sini. Ini udah jauh banget sih. Kalau sebelumnya tuh item-itemnya banyak banget. Nggak tahu. Kalian bisa memperhatikan dengan baik nggak? Ya. Itu, aku gunakan itu. Yang kedua, by the way, ini udah botol kedua. Kayaknya ini aku 4 bulan. Nggak nyampe deh. 4 bulan pertama aku sendirian. Berikutnya sama Andin, sama anak aku, berdua pakai ini. Tadinya Andin pakai Orange Blossom, tapi sekarang dia bilang dia mau pakai ganti-gantian. Oh ya, terserah lah.
Terus aku pakai toner Bloom Essence. Ini yang aku berasa banget. Aku ganti dari yang skincare di Dep Store kan. Tadinya kan di Indo nggak ada. Aku ganti dengan yang ini. Itu berasa banget tonernya tuh Essence. Jadi biasanya kalau toner yang lain tuh kayak cuman bikin kayak kering gitu loh. Gimana ya? Kayak langsung truk gitu ya, kering gitu. Kalau ini tuh kayak memoisturize banget. Jadi kayak dia mempersiapkan kulit wajah kita, pori-pori kita, membuka. Kan setelah dicuci muka dengan Bloom, aku biasanya gunakan air hangat, biar pori-pori kebuka, terus aku masukin ini. Aku pakein ini, itu dia kayak moisture gitu ya. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit juga. Tapi menurut aku sih segini dikit ya. Tapi cukup banget untuk satu wajahku. Dan jangan lupa area leher. Aku sempat melupakan leher sehingga lehernya kayak udah mau aging ya. Kerut-kerut gitu, terus mulai agak hitam. Nah, belakangan aku udah inget terus. Jadi sekarang udah mendingan jauh. Kalau dulu nih kerutannya kelihatan hitam. Sekarang udah enggak. Mendingan jauh. Nih, dari sini sampai sini. Dipakein. Cet, 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 cet. Aku kasih tahu caranya ya. Nih, ya. Cleanser basahi wajah dengan air hangat. Gosokkan cleanser seukuran cukup segini sih. Kuku aku kecil segini. Cukup banget. Beneran. Terus diginiin sampai sebenarnya dia nggak berbusa nih. Si Bloom ini nggak berbusa banget. Digosok, terus aku gosokin. Dari bawah leher sampai ke atas. Ya, mengarah ke atas. Di kayak bulat-bulat gitu mengarah ke atas. Kenapa kita perlu menggosoknya mengarah ke atas? Ya. Kenapa? Kalau ke bawah, gravitasi bumi udah ke bawah. Ya, kamu mau makin peot sih nggak apa-apa, turunin aja ke bawah. Karena aku mau semakin anti aging, jadi aku selalu ke atas ya. Itu pada saat dulu aku belajar, bukan belajar sih, di facial dikasih taunya begitu ya, dari bawah ke atas ya. Oleh apa cleansernya gini gitu. Ini nggak berbusa. Ada, tapi nggak berbusa yang banyak banget, enggak ya. Kedua, pakai essence ini. Tuangkan di telapak tangan secukupnya. Terus aku menggunakan ke wajahnya gimana, di tap. Telapak tangan terus digosok begini terus tap. Sama ya, bawah ke atas, tap. Jangan lupa leher. Gitu, tap. Kenapa aku lakukan tap-tap begini? Karena tadi kan habis cuci muka, pori-pori mulai kebuka, di tap dorong makin cepat masuk ke dalam. Oke? Bisa ya? Nah, sebelum menggunakan Bloom Lotion, ini, kalau ini nih dari pertama kali beli belum habis-habis karena pakai sendirian. Andin belum pakai ini. Dia masih menggunakan yang lain. Soalnya belum habis yang lama. Sebelum menggunakan lotion ini tuh kayak krimnya ya atau moisturizer-nya ya. Kita gunakan dulu oilnya, serumnya. Ya. Oh, ini untuk kalau habis make up-an, bersihkan dengan V6. Kalau aku bersihkan dengan V6 atau Seedling punya baby oil. Tapi paling ampuh adalah V6 menurut aku ya. Aku pernah pakai juga yang Mira Luminous Cleansing Oil. Sekali udah habis, aku nggak beli lagi karena V6 juga ampuh banget. Ya, V6 itu caranya gimana? Kalau aku, mungkin beda-beda orang, beda-beda cara, terserah sih, bebas. Aku V6-nya kayak gini. Aku nggak ganti tutup. Jadi kayak gini aku tuangin, trap kayak keluar 2-3 gitu. Jadi ya kayak seberapa sih ya? Sejempol lah ya gitu ya. Aku gosok di tangan, terus langsung oles di semua wajah. Setelah oles di semua wajah, aku basahin tangan aku sedikit dengan air, aku usap-usap lagi ke wajah. Jadi make up-nya itu langsung bercampur sama air atau V6. Terus aku bersihkan dengan kapas atau dengan tisu pun nggak apa-apa. Bersihin, ngangkatin kotoran-kotoran. Semua. Sudah, baru cuci muka pakai Bloom. Itu namanya double cleansing.
itu kalau make up-an, kalau pakai foundation. Kalau enggak, aku cuma di rumah doang, males banget sih aku pakai V6. Jadi cukup pakai ini aja udah lumayan banget ya. Kalau make up-an ada pakai foundation, pakai apalah ya make up, apa sih ini namanya, sampai lupa, udah lama nggak pakai make up. Blush on. Atau apalagi yang di mata-mata ini harus dibersihin dengan makeup remover V6 ini. Oke. Nah, oil serumnya apa? Ini dia. Pertama, aku gunakan eye serum. Eye serum ini aku dapetin awal tahun ini dari Mary Yang waktu dia di convention membicarakan tentang hal ini yang dia bilang resep dari Gary Yang waktu dia pertama kali kenalan sama Gary Yang. Sebelum jadi istrinya. Ya. Rosemary, lavender, dan cypress. Ini aku taruh di sini. Nih. Udah pasti top up sama V6 ya. Ini botolnya cuma 3 mili. Jadi masing-masing aku taruhnya paling cuma 3 tetes, nggak banyak. Terus top up-nya V6. Nah, ini kan roll on. Ini kayak diginiin. Tapi ini penggunaan personal ya. Ini enak banget. Ini di roll aja terus dari dalam keluar sebanyak-banyaknya. Maksudnya sebanyak-banyaknya itu mau 10 kali juga boleh. Ini membantu untuk, coba ada yang tahu nggak membantu untuk apa? Sesuai sama kegunaan oil. Rosemary, lavender, dan cypress. Ada yang tahu nggak? Puffy eyes. Yes. Apalagi relaxing mata. Yes, karena ada lavendernya ya. Menghilangkan mata panda, ya. Terus mengencangkan otot mata. Terus banyak loh kegunaannya. Cypress itu, jadi kalau kayak di sini puffy eyes gitu ya, mulai ada panda. Cypress ini kan sebenarnya dia akan melancarkan peredaran darah di sininya. Jadi dia nggak mampet. Tuh gunanya cypress. Tapi memang bener V6 ya. Kalau nggak pedes. Ada cypress, ada rosemary pula. Rosemary itu kayak dingin-dinginnya. Tahu dong, rosemary kan ada kayak minty-minty gitu ya. Lavender itu ngerelaksin. Ya, pakein ini di roll. Ini dia stainless sih rollnya ya. Atau kalian bisa menggunakan rollnya itu loh yang dari Bloom itu waktu paket awal. Itu juga oke. Ini eye serum. Tuh. Aku baru mulai pakai, belum lama. Baru berapa bulan ya. Belum lama. Karena baru aware lagi tentang si eye serum ini. Biasanya aku cuman pakai Franken. Which is Franken ini membantu untuk visionnya, penglihatannya. Secara physically melihatnya ya, bukan daerah-daerah sininya melihatnya. Maklum, aku kan udah usia berapa 40 ke atas. 40 ke atas itu kan sudah menggunakan kacamata plus. Tapi karena aku melawan tua, jarang kan ngeliatin aku pakai kacamata kan? Jarang banget. Aku nggak, karena sakit di sininya gitu loh, nggak enak. Jadi aku pakai Franken sehari 2 kali minimum. Biar penglihatannya kinclong, kece. Aku lanjut ya, serum apa lagi? Berapa tetes masing-masing? 3 aja karena aku botolnya kecil banget. 3 tetes masing-masing, botol aku kecil nih 3 mili. Aku ambil botol 3 mili, sisanya V6. Tapi aku jarang banget selalu penuhin ke atas. Kenapa? Karena ini harus habis dalam 1-2 bulan. Ya, jangan terlalu lama. Biar ntar bikin baru lagi. Oke? Boleh pakai botol yang kecil-kecil yang di itu juga boleh. Boleh banget. Kalau Franken, untuk mata ya, mata secara penglihatan mulai nggak enak, kalian pakai Franken gini. Aku ajarin ya. Aku biasanya taruh tap 2 tetes. Kalau aku nggak mau terlalu sedikit. Tapi kalau kalian pemula 1 aja. Terus di aktivasi ini kan nempel di kita punya jari kan, aktivasi terus sama jari ini digini ini.
Kan nempel nih ya. Terus jarinya kita tap dari luar ke dalam. Sebenarnya ini bukan untuk daerah sininya, tapi untuk kecot-kecot matanya loh. Ngerti nggak? Penglihatannya kita kalau ini ke sini itu berasa loh. Aromanya lavender tuh berasa dan ini akan memperbaiki jaringan mata, penglihatan mata. Ya, jaringan penglihatan matanya. Terus sisanya digosok gini, tutupin, kokopin matanya, tapi matanya melek. Kayak gini. Nah, karena aku udah biasa 2 tetes nggak ada masalah. Tapi kalau kalian pemula, jangan terlalu deket, jangan nempel. Ya, aku udah biasa makan nempel, enak banget. Dia kayak relaxing. Walaupun agak rasa kecot. Nah, tapi selesai kecot-kecot, cobain, believe it, kamu ngeliat langsung terang. Beneran aku nggak bohong. Kalau punya Frankin, sekarang cobain 1 aja cukup. 1 tetes, kalau kalian pemula, tap di sini, gosokin, kokop. Matanya dibuka, jangan ditutup, matanya dibuka. Buat kita ya, usia dewasa ya, kalau anak-anak ntar nangis lagi. Terus matanya lihat ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri. Latihan otot mata, ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas, sambil kokop. Ampuh banget nggak tuh buat mata lelah? Yes. Kamu buat mata lelah, aku bukan mata lelah doang, mata 40-an yang pantang pakai kacamata. Kamel, nggak panas ya Bu Cypress, makanya aku bilang cuma 3 tetes, sisanya fisik. Nggak panas kalau kamu menggunakan fisiknya di top up semua, ya, full fisik. Yang YL 2 mili aku pernah cobain tetesnya jumlahnya 32 tetes. Iya, 32 tetes masing-masing cukup 2 aja. Rosemary, lavender, cypress masing-masing cukup 2 tetes, sisanya top up dengan fisik. Jangan terlalu penuh, ya, jangan terlalu penuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya ini ya udah kejawab ya matanya. Cobain langsung, Yen. Aku menolak tua tapi ingin dewasa. Ingin bijaksana. Tapi yang nggak bisa ditolak adalah rambut putih. Katanya penunjuk uban itu penunjuk bijaksana. Cek aja deh ya. Katanya sih pakai Clarisix, cuman aku belum pakai tuh Clarisix di rambut. Aku selalu gunakan buat hormon ya. Jadi jelas lihat uang ya, Bu. Aku mau lihat apa aja jelas. Nggak cuma uang. Karena sekarang uang nggak perlu dilihat. Tapi yang penting ada di handphone, angkanya sekian, itu lebih penting ya. Kalau uang yang kelihatan itu pasti dikit. Sekarang cashless, say. Oke, serum, eye serum udah difotoin. Dah. Aku lanjut ya. Basic serum. Nah, buat pemula yang baru mulai kenalan sama oil buat dipakai skincare, pakai basic serum ini. Cari 5 mili botol kosong. Kalau boleh, botolnya dari YL punya. Ambil botol lavender kek, frankincense kek, copaiba kek. Cari yang salah satu dari oil ini ya. Jangan ambil peppermint, jangan ya. Kalian ambil bekas frankin, lavender, atau copaiba yang udah habis. Tidak perlu cuci. Ya, nggak perlu cuci. Langsung diisi dengan 10 tetes frankin, 10 tetes lavender, dan 10 tetes copaiba. Ini untuk botol yang 5 mili. Oke? 10, 10, 10 itu sudah 30 tetes. Sisanya sekitar 50-an tetes, top up sama fisik. Ya, terus biasanya tutupnya aku ganti pipet. Kayak gini. Ini botolnya rose. Jadi ini bukan yang basic. Karena aku udah nggak pakai yang basic. Kan udah dewasa, jadi pakainya harus yang lebih canggih daripada sekedar basic. Buat kalian yang masih pada muda-muda, 40 ke bawah, di bawah 40, apalagi yang masih 20-an, ini basic udah cukup banget. Ya, frankin, lavender, copaiba. Udah oke banget buat wajah kalian. Yang udah 40 up, 40 ke atas, nanti aku kasih tahu aku punya.
sebelum 40 pakainya basic, setelah 40 baru pakai yang sultan. Makin tua, makin mahal. Habis Zoom pakai Frankie sedep banget. Bener banget, karena Zoom itu mata melelahkan ya. Udah difoto belum? Difoto, mau diposting ini nggak apa-apa. Silakan aja. Ya. Punya aku, pipetnya beli di mana? Di Favor Oil Shop ada. Punya aku, ini Sultan Face Serum. Sebenarnya ya kalau bikin, ini kan namanya sinergi ya, sinergi oil ya, kita gabung-gabungin ya. Paling bagus adalah ganjil. 3, 7, 5 gitu ya, itu paling bagus. Kecuali orang Indo yang bikin, biasanya genap. Ini rumusannya memang dari yang aku tahu dari leader-leader yang ada di US ya. Ini yang Sultan atau biasa disebut Deluxe Face Serum. Cuma ada perbedaan sedikit. Ini aku pakai sudah menyesuaikan dengan wajah aku, wajah Asia. Ya, ini satu botol rose yang udah habis, aku isi rose, lavender, myrrh, geranium, frankin, ylang-ylang, royal Hawaiian sandalwood, masing-masing 5 tetes. Jadi total ada sekitar 35 tetes. Sisanya top up dengan V6. Jadi V6 is a must. Kalian yang nggak punya V6, menurut aku perlu banget beli. Dibanding kamu mau pakai almond oil, pakai corn oil, pakai jojoba oil, oil yang lain itu teksturnya akan jauh lebih besar. Jadi akan menghambat oil ini masuk ke dalam kita punya lapisan jaringan kulit yang terdalam. Sementara sebenarnya perbaikan itu harus dari lapisan terdalam. Selain daripada tadi makanan ya, yang kita konsumsi itu juga kalian harus tahu, jauhi gorengan. Seminggu sekali boleh lah ya. Jauhi bubble tea, jauhi kopi, ya. Yang biasanya ngopi sehari 3 kali dikurangi jadi sehari sekali, ya. Asap rokok juga jauhi. Bukan ngerokoknya ya, asapnya ya. Sama, ngerokoknya juga jangan ya. Oke, ini namanya Sultan Face Serum. Terus aku ganti di pipet. Jadi aku tinggal tetes 1 aja. Ini aku gunakan malam hari tok. Terus pagi pakai apa? Pagi aku pakainya myrrh di V6. Myrrh dibikin V6, dibikin pipet. Myrrh itu kentalnya luar biasa. Jadi harus tutupnya itu harus dikasihin V6 supaya tidak keras. Karena kalau lama kalian nggak buka dia langsung mengeras. Ya. Atau carrot seed boleh. Ya, myrrh juga bagus banget. Karena zaman raja-raja dulu semua ratu-ratu pakainya myrrh. Kena matahari dia nggak ada masalah. Kayak shield banget. Itu myrrh. Aku pakai myrrh. Dan untuk membantu mengecilkan pori-pori, myrrh aku gabung dengan copaiba, baru aku top up sama V6. Ini nggak ada di sini. Cuma ceritanya aku. Itu resep pagi hari aku. Kalau malam baru Sultan Face Serum. Manuka juga bagus banget, bener. Aku juga ada Manuka, cuman aku nggak suka aromanya. Jadi aku pakai Sultan Face Serum. Kalian nggak punya myrrh, pakai Manuka juga oke banget. Ya, pagi oil ratu, malam oil sultan. Yeay, mantap kali. Apalagi yang dapat Dream 500 ya, oil sultan ya. Udah dah. Udah difoto. Aku lanjut lagi, aku ceritain sedikit tentang akne. Tapi sebelum masuk akne, karena kan kisah aku memang dulunya aku jerawatan, beruntusan, komedoan ya. Nanti aku mau kasih tahu komedonya, jerawatnya ada di mana, beruntusnya ada di mana, biji-biji jerawat batunya tuh ada di mana, karena beda-beda. Blue Tansy udah pernah coba, tapi karena dia warnanya biru, aku nggak pakai. Begitu 1 Blue Tansy habis sudah, nggak aku ulang maksudnya.
Ya, kalau ditanya bagus, ya bagus juga, cocok-cocokan. Makanya aku bilang yang aku ceritakan adalah yang aku pakai, yang aku rasakan udah berulang terbukti di aku. Ya. Tadi udah eye serum, udah basic serum atau deluxe yang Sultan, terus baru gunakan ini, bloom lotionnya. Oke. Jerman chamomile aku pakai kalau aku gatel-gatel. Aku gabung sama lavender. Jerman chamomile. Yes. Jadi sebenarnya pilihan kalian masing-masing sih. Yang Sultan itu kalian bisa ganti-ganti. Nanti aku kasih tahu mana yang boleh diganti. Udah pakai ini, terus dilihat wajah kamu ada jerawat apa enggak. Kalau ada jerawat, aku kasih tahu nih, ada tea tree, ada purif, ada geranium, ada copaiba, atau yang lain. Tergantung jerawatnya jerawat apa. Terus, mineral sunscreen wajib. Ini aku habisnya lama banget loh. Kayaknya belinya kapan ya? SPF 5 nih waktu pertama kali masuk Indo, sampai sekarang nih, segini. Cuman muka doang, cuman ya. Cuma muka aja. Oh, gatal-gatal pakai lemon ya? Ya, cuman nggak boleh kena matahari ya. Oles purif juga bisa. Oke, aku lanjutin ke jerawatan. Karena aku juga wajahnya jerawatan. Jerawatannya dulu jauh lebih parah. Kita lihat jerawatnya di mana sih? Nih, jerawat area ini. Nah, waktu remaja itu aku jerawat area ini tuh luar biasa. Waktu kerja juga, sini tuh, wah jerawat aja sampai hidung. Dan nyebelin nih kalau hidung tuh di daerah sini. Jadi kalau kayak kita mau buang ingus tuh kena sakit. Ngeselin banget. Terus di sini tuh sering banget aku jerawat. Akhirnya aku nggak berponi. Karena katanya karena kotor, poni, debu ke sini. Padahal sekarang berponi juga nggak ada tuh jerawat. Ya, ada momen-momennya ya. Karena lihat nih yang di sini. Kamu lihat ya, masalah kamu di mana. Kalau di forehead ini jidat tuh pure diet. Memang aku makannya nggak bener sih jorok. Jorok dulu dalam artian minyak. Kita kalau makan gorengan yang di pinggir jalan itu kan minyaknya udah nggak jelas. Ya nggak sih? Yang udah hitam-hitam masih gorengin terus. Itu pure diet. Terus mungkin juga karena kondisi rambut kita apakah ada dandruff. Apa itu dandruff? Ketombe ya, atau memang berminyak banget, kulit kepalanya kita berminyak banget, itu pasti pengaruh ke sini. Nah, terus tidurnya cuma 5 jam. Tidur di bawah 6 jam itu bermasalah nih di sini nih. Tidur nggak cukup, itu bermasalah. Ya. Terus masalah perut, ya makanan dan stres sama tuh di sini. Ya. Terus kalau ternyata jerawat kalian numbuh-numbuh di sini nih, daerah-daerah dekat-dekat rambut. Nah, perhatikan sampo yang kalian pakai. Atau apa sih, suka pakai pomade atau pakai apalah yang untuk rambut biar hairspray atau apa. Nah, itu. Mungkin itu bermasalah. Nggak cocok sama kalian. Oke. Nah, kalau anak kamu di jidat banyak banget, coba dicek. Dia lagi stres nggak? Mau ujian? Atau makannya nggak bener? Ya, kalau ngomong puber, pasti lagi puber hormon. Makanya mungkin nggak bener, tidurnya cukup nggak? 7-8 jam. Ya, di bawah 6 jam, mungkin jadi bermasalah nih di jidat. Terus, apakah anaknya suka pegangin jidatnya? Ya, namanya juga ada jerawat, jadi kita kan suka pegang-pegang, ya nggak sih? Padahal tangan itu udah paling jorok, makanya suruh pakai cuci tangan terus, pakai hand sanitizer. Ini harus sering-sering dipakai, dibawa kemana-mana biar bersih. Tuh, tadi aku pegang-pegang muka. Habis ini aku harus cuci muka. Padahal tadi udah cuci muka ya. Nah, kita lihat lagi area eyebrow nih. Dulu nih, aku area sini sering banget. Kenapa?
Aku lagi mikir kenapa sih nih tumbuh jerawat terus di sini. Oh, ternyata karena aku pakai itu loh, alis. Sekarang kan ngapain pakai alis ya? Kalau sekarang kamu ngeliat alis aku bagus, itu aku pakai filter. Zoom aku ada filternya, luar biasa ya. Jadi alisnya kayak digambar, padahal aku enggak. Kalau filter aku hilang, hilang langsung alisnya. Tipis. Jadi lihat nih, kalau jerawatnya ada di sini, jangan-jangan karena kamu pakai alis yang nggak cocok. Carilah yang lain. Ya. Atau kalau jerawat di sini, jangan-jangan kamu kurang minum. Atau masalah gallbladder, kandung kemih. Oke. Terus kalau masalahnya jerawatnya di pipi, dicek apa yo? Sarung bantal, karena kalau tidur kita suka kena kan. Nah, cek sarung bantal. Berapa lama sekali kamu ganti sarung bantal? Terus cek puasnya make up kamu. Ya, puasnya jangan-jangan udah jorok, perlu diganti. Lalu cek handphone, kan kita suka nempelin di sini nih, kata balik. Handphone. Ya, handphone perlu dibersihin. Ya, kalau jerawat sampai ada di telinga, ini yang perlu hati-hati sih. Selain hormon, dia ada bakteri, jangan-jangan. Ini perlu dibersihin di daerah sini. Pakai V6, dibersihin, taruh di kapas. Terus waktu cuci muka, dicuci. Oke. Kalau di ini, nah, belakangan, setelah aku menggunakan produk skincare YL, aku seringnya jerawatnya daerah sini. Apalagi kalian yang tahu, aku memang punya masalah hormonal imbalance ya. Ya karena memang hormon aku tidak berimbang. Nih usia-usia mau menopause. Jadi dia kayak lagi beradu. Menopause tidak, belum soalnya. Katanya namanya premenopause itu selama 7 tahun. Kebetulan aku kena ini, hormonal imbalance di sini. Jadi jerawatnya daerahnya sini doang sih, kebanyakan sini. Gitu. Sudah, kalian mau capture boleh. Ya, kalau pindah-pindah, kadang di jidat, kadang di pipi, ya berarti permasalahannya di secara keseluruhan semua. Kemungkinan besar stres. Paling banyak kalau dia bisa pindah-pindah itu stres. Ya. Terus minum air putihnya harus cukup dan tidurnya harus cukup. Itu aja. 3 itu tuh. Stres, air putih, tidur. Hand gelnya enak banget, yes. Isi ulang, nggak ada. Di Indo jualnya cuma ukuran segini, kecuali yang di luar ada tuh yang botol besar. Di Indo nggak ada. Oke. Astaga, nggak pernah pakai pensil ya, tapi iya, coba deh. Jangan-jangan karena stres, terus tidurnya cukup nggak? 8 jam. 8 jam. Katanya kalau usia 20-an, 6 jam oke. 30-an, 7 jam. 40-an makin perlu 8 jam. Sama kayak bayi, perlunya berapa sih? 12 jam. Kemudian dia batita, mulai 10 jam. Balita, mulai 9 jam. Terus usia di bawah 10 tahun, 8 jam. Begitu belasan, dia 6 jam cukup. Kayak aku, balik lagi 8 jam. Namanya udah mau turun mesin ya. Tapi kamu ngaku. Udah turun mesin, soalnya udah lahiran. Aku udah berapa lama pakai Bloom sejak keluar di Indo? Kapan ya? Mei? Akhir. Mei, bulan Mei. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan. 5 bulan ini belum habis. Saya ada nih sisa sedikit, kelihatan nggak? Adalah sedikit ya. Kelihatannya. Tuh, sisa segini. Ini kayaknya sampai 2 minggu lagi juga masih bisa. Berarti bisa 6 bulan. Satu botol ini 6 bulan. Hemat banget lagi. Aku beli yang SK itu lebih mahal. Ini lebih murah. Klinik juga lebih mahal. Kalau mau ngadu sama harga, kayaknya ini worth it lah menurut aku ya. Nggak semurah Pond's, tapi ini worth it.
Ya. Terus, oh iya dong, pandai berhemat. Cuman ini yang aku lebih cepat habis. Ini 4 bulan habis. Nggak nyampe 4 bulan malah. Padahal aku pakai dikit banget. Apalagi sejak join sama anak, wah anak mah parah. Kalau ini juga cepet banget habis. Begitu nih paling mahal. Ini kemarin, ini udah botol yang kedua. Kalau itu kan tadi belum. Ini ya 4 bulan deh. Bener, 4 bulan. Ya. Oke, selain yang ada di Bloom, aku gunakan apa? Bukan buat wajah nih Selite, tapi buat skincarean, tangan, perut, paha. Aku campur sama seedling. Aku pindahin ke wadah. Seedling, aku pencet keluar, terus aku pakaiin ini, di pump, terus aku pakai oil lavender lagi, dan oil geranium. Karena geranium bagus banget buat kulit kering. Dan kulit aku makin tua makin kering. Bukan bangga. Padahal minum. Tapi sekarang lumayan lah, lumayan moisture. Itu Selite. Hand body. Kan nggak ada ya hand body orang dewasa. Jadi pakai aja body lotionnya. Campurin yang tadi. Kenapa Selite? Aku waktu hamil tuh naik 20 kilo. Jadi guratan di paha dan di perut sih nggak kira-kira. Stres mas ya, walaupun nggak bisa ngilangin, tapi Selite garis-garis itu ya lumayan lah, pudar-pudar dikit. Ya mungkin mataku makin nggak bisa melihat jelas, jadi berasanya berkurang dikit gitu ya. Samar-samar sih, nggak bisa beneran berkurang menurut aku, tapi terlihat lebih mulus, iya. Terlihat lebih mulus, iya. Karena yang tadinya kering kan jadi kayak keriput-keriput gitu ya. Ini jadi nggak terlalu. Oh, satu lagi rose ointment. Nih, terus di bibir. Kan di YL Indo nggak punya lip balm. Kalau di Singapura ada. Aku sebenarnya beli sih lip balmnya, enak banget. Tapi waktu nggak ada, nggak kehabisan gitu ya, maka pakai rose ointment. Itu cukup satu begini aja. Dia kan keras ya. Bentuknya kayak wax ya, keras. Jadi cuma cukup satu, terus udah oles ini bibir. Sama ini, sama tumit kali ya, yang kering-kering banget. Tumit, terus paling oke tuh pakein lemon, 2 tetes, kaki kiri, kaki kanan. Pakai kaos kaki, jadi tumitnya mulus. Lakukan berapa ya, 2 minggu sekali, boleh. Pakai di kaki kering kan ya. Selite, geranium, lavender, seedling yang ini, baby lotion. Iya, yang ini aku nggak bikin slide-nya, mohon maaf. Selite bisa pakai grapefruit. Nah, kalau kalian yang mau olahraga, pakai Selite, grapefruit, boleh buat ngebakar lemak pas olahraga. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Udah difoto? Ini aku bilang nih, wajib. Keluar rumah, nggak keluar rumah, aku sekarang udah wajib. Sekarang ya, dulu masih males-males. Sekarang wajib, beneran deh. Apalagi ini yang masuk Indo adalah mineral sunscreen yang udah SPF 50. Ini sudah diperiksa oleh dermatologis, sudah direview bahwa ini bagus banget, tidak ada residunya di kulit kita, dan kalau kalian berenang, tahan 80 menit, setelah 80 menit ya udah nggak water resistant. Intinya 80 menit itu untuk water resistant, bukan karena SPF 50. Mau SPF 10 ke 50 ke 100 ke, tahan di air paling lama cuma 80 menit memang. Ya. Terus dia FDA OTC. Apa sih FDA OTC? FDA itu kayak BPOM. FDA-nya di Amerika, kayak BPOM Indonesia. OTC itu over the counter. Artinya apa over the counter? Memang bisa dijual di apotek. Artinya apa?
memang sudah melewati hasil laboratorium yang menunjukkan ini tuh menahan UVA dan UVB. Dan ini tidak membuat kanker. Ya, aku sampai tulis di sini ingredientnya. Kalian boleh copy paste, baca aja. Selain daripada oil-oil yang tertera di sini, ini senyawa-senyawa lain yang ada di dalam mineral sunscreen. Ya, karena mineral sunscreen di luar sana, mau itu 50 SPF, 10 SPF, 30, 100, itu perlu kalian perhatikan zat kimia yang terkandung di dalamnya. Karena bisa menyebabkan reaksi alergi. Ya, kemerahan, gatal, bengkak, ruam, kecuali kalian beli yang mahal-mahal, iya tidak bikin bengkak, tidak bikin ruam, tapi cek mengandung PABA nggak? PABA tuh PABA. Namanya aminobenzonic acid. Kalau iya, berarti kandungan itu bisa menyerap sinar ultraviolet, tetapi termasuk senyawa kimia. Ya. Terus mengandung homosalate. Homosalate ini yang agak serem. Karena waktu dia terserap oleh kulit, bisa menjadi racun yang membahayakan hormon tubuh kita. Ya, dia merusak hormon kita. Atau mengandung oksibenzon. Oksibenzon itu sebenarnya menyerap UVB. Tapi ini merupakan bahan kimia yang sering banget dipakai dalam chemical sunscreen yang bisa menyebabkan reaksi kimia. Ya, jadi kalau kulit kena ke oksibenzon bisa menimbulkan alergi kulit dan bisa nyebar. Yang selanjutnya malah nggak boleh lagi kena matahari. Aku punya temen itu terpapar matahari luar biasa, terus dia menggunakan sunscreen, nggak tahu dia merek apa, nah itu parah banget. Habis itu dia malah nggak boleh terpapar lagi sinar matahari. Terus oksibenzon itu menyebabkan radikal bebas. Ya, sementara yang ini enggak. Kalau radikal bebas, ingatnya harus minum Ningxia. Karena penyangkal radikal bebas adalah antioksidan. Atau jangan-jangan mengandung octinoxate. Octinoxate juga sama, dia mampu menyerap UVB. Tapi octinoxate juga bisa menyebabkan endocrine disruptor, sehingga mendapatkan gangguan pada saat kehamilan ataupun kanker. Atau mengandung yang berbahaya tuh retinil palmitate. Memang sama dengan kandungan vitamin A. Tapi kalau ini dipakai kena ke matahari, bisa menyebabkan penuaan dini. Serem-serem ya? Makanya perlu hati-hati ya. Ya, FDA, Food Drug and Administration. Untuk mengurangi bintik hitam, itu berarti kan kamu kena flek ya? Yanti ya, bener nggak? Kalau flek paling bagus, lemon dan frankin. Gunakan lemon malam hari, frankin pagi hari. Setelah penggunaan lemon malam hari, dibawa tidur besok pagi, cuci muka. Lalu totol dengan frankin. Ke eye serum, nanti aku balik lagi ke eye serum ya. Terus, apalagi pertanyaannya? Sebagai anak laut sedih banget kalau nggak bisa kena matahari. Anak laut yang nggak bisa ke laut, udah setahun nih nggak ke laut nih. Racun dari buah banyak banget malam ini. Yang mana yang paling meracuni, Des? Yang mana yang paling perlu kamu beli? Coba. Kalau bekas jerawat, nah aku lupa. Tadi jerawat ya. Tadi kan waktu ngomong jerawat belum ngomong oilnya ya. Jerawatnya udah dikasih tahu di mana-mana, oilnya apa? Beruntusan, tea tree ini buat aku udah paling luar biasa. Tea tree
campur sama V6 atau tea tree-nya doang. Kalau kalian tahan, tea tree doang. Kalau nggak tahan karena dia agak hot, pakai sama V6. Beruntusannya tuh pakaiin tea tree. Pada umumnya jerawat pakai tea tree. Sama kayak di Depstore jual skincare, jerawat pasti dia base-nya ada tea tree oil-nya. Ya, sama. Kita juga base-nya tea tree oil. Aromanya enak kok. Walaupun lebih enak Australian kuranya. Ini tea tree juga, cuma tea tree-nya Australia. Mau pakai yang mana terserah. Ya. Kalau nggak berasa pedih, langsung. Aku juga nggak berasa pedih, langsung. Nah, kalau jerawat batu, aku menyarankan jerawat batu tuh agak bandel. Pakai Purif. Pertama kali dia keluar, mulai kan kalau jerawat batu tuh nggak langsung gede. Tapi dia nongol, tapi dia kayak biji. Bener nggak? Soalnya ada pengalaman. Itu waktu mau nongol gitu aja, dia kan belum pecah. Pecahin pakai Purif. Totolin Purif, terus. Pedih. Nggak apa-apa. Lebih pedih lagi kalau nggak dipakein oil, bener deh. Totol sampai kayak dia udah mau pecah. Abis itu aku pakai Copaiba. Biar apa? Waktu dia pecah, dia nggak merusak jaringan kulitnya. Ya, Purif itu jangan sampai akhir masih pakai Purif terus, jangan. Karena Purif itu strong banget untuk kulit wajah kita sebenarnya. Tapi kalau hanya untuk jerawat batunya, itu oke banget. Begitu jerawat batunya udah pecah, udah jangan pakai lagi. Purifnya ganti dengan Copaiba. Atau pakai tea tree. Pilih aja. Ya. Pengen garuk tapi harus tahan. Ya jangan di tangan. Purif itu purification, betul. Mohon maaf, suka menyingkat. Lalu, kalau aku jerawatnya seringnya jerawat hormon. Jerawat hormon paling bagus pakai geranium. Ini jerawat hormon paling oke. Maaf, malah kelari. Iya, suara aku sengaja aku mute. Oke, terus tadi jerawat apa lagi ya? Kalau karena aktivitas outdoor, kotor, balik-balik kamu jerawatan, kamu boleh pakai lemon untuk jerawat kamu. Biasanya itu belum besar karena kotoran doang, boleh pakai lemon atau pakai tea tree. Ya, pada umumnya jerawat, lemon, tea tree itu pasti kena. Nanti kalau udah mulai perlahan-lahan mulai mau mulus, biar tidak berbekas, totolin Frankin. Karena Frankin itu dia akan membangun jaringan baru, nutupin lagi. Ya, Frankin atau Copaiba juga boleh. Mana yang kalian punya, mana yang kalian suka. Masalah kulitnya nggak merata warna kulitnya, kamu harus pakai ini. Karena belum ini untuk brightening lotion. Bu, mohon maaf, suaranya ke-mute atau nggak ada suara ya, Bu? Masa sih? Tes, suaraku kedengeran nggak? Halo? Dengar? Dengar ya? Oke. Jadi aku ulang tadi, untuk masalah kulit warnanya, tone-nya tidak merata, gunakan ini. Ini tuh brightening, dia membuat jadi tone-nya satu tone. Yang tadinya ada putih, agak ada yang gelap dikit, mungkin karena efek matahari, terus mungkin kita menggunakan penutup atau teduhan atau topi atau apapun, atau penggunaan sunscreen-nya tidak merata, itu bisa aja menyebabkan satu area agak gelap, area lain lebih terang. Maka gunakan ini rutin. Ya, rutin, habisin deh, ini cobain.
lama-lama tone-nya akan mulai sama, dia akan naik lebih, namanya brightening ya. Brightening berarti lebih bright. Beruntusan T3, say. Beruntusan T3. Ya. Kalau nggak merata pakai bloom, benar memang pakai bloom. Yes, pakai bloom. Iya, yang pakai hijab di bagian sini ketutup, tapi bagian part lain nanti agak hitam. Kalau Wiwin, aloe vera, dia rajin banget pakai. Win mau cerita sendiri nggak? Aloe vera asli, aloe vera pohon tanaman itu, dia kerok buat dijadiin masker muka, sama tetesin lemon. Wah, gila. Wiwin tuh sebenarnya warna kulitnya agak gelap ya, Win ya. Tapi penggunaan lemon itu dia baru berapa lama, terus warna kulitnya cerah banget. Cerah banget. Tapi dia rajin. Belum, soalnya udah simple banget, nggak perlu kerok-kerok aloe vera lagi ya. Nyari aloe vera harus aloe vera yang segar dan bagus juga nggak gampang sih. Ya, aloe vera gel dia beneran dari pohon. Memang kalau mau gampang aloe vera gel, cuman aloe vera gel yang kamu beli di toko-toko, yakin nggak ada chemicalnya? Mendingan langsung pakai bloom. Kelihatan nggak? Ya, belum mencerahkan. Sunscreen tetap harus setiap hari sekalipun aku di rumah. Kenapa? Sunscreen ini lucunya ya. Dia ini, kalian udah pernah pakai belum? Aku coba matiin filter dulu ya, biar kelihatan ya. Nggak pakai background dulu ya. Aku mau nunjukin, nih. Sunscreen, aku pakai biasa cuma, ini contoh ya. Ya, pakai biasanya 2 kali inilah ya. Ini contoh doang. Ini kalau dipakai ini ya, kalian cobain di wajah kalian. Aku cobain di wajah buat ngelihat sendiri ya. Oke. Nah, aku pakai di wajah aku. Dia tuh teksturnya kayak tuh, kayak licin gitu loh. Kalau udah pakai ini, kalian mau pakai foundation tuh udah gampang banget. Karena ini tuh kayak buat nerimain sebelum foundation sih. Dan kalau kalian pakai ini secara otomatis dia akan langsung terlihat glowing. Ya nggak sih? Ini aku belum pakai bloom. Tadi habis cuci muka, makan, terus zooman. Nge-zoom langsung gitu maksudnya. Beda nggak? Nggak terlalu kelihatan ya. Tuh, lebih glowing ya. Ini belum pakai bloom loh, apalagi kalau tadi pakai bloom dulu. Mestinya tadi aku pakein bloom dulu ya. Jadi bukti nyata. Beda, iyalah beda. Jadi kayak glowing gitu. Terus aman, kalian mau berdiri di jendela, ngapain coba ya di jendela? Kan sebenarnya setiap hari kita harus jemuran setidaknya berapa? 10 menit lah ya. Ini tuh, nih, aduh, kalau ini kayaknya lembut gitu. Ini belum dipakai apa-apa. Tadi baru pakai ini kan, contohin ini doang. Jadi enak. Jadi harus dipakai skincare-nya. Tuh, kalau aloe vera udah diracik, jangan lewat dari 3 hari. Bener banget. Simpen di kulkas. Perlu banget. Sunscreen, setelah dikeluarin, di blend dulu di punggung tangan, baru colek terus oles ke muka. Bebas aja sih. Kalau tadi aku olesin dulu sini. Kenapa? Biar merata. Baru aku taruh di sini. Kayaknya beda sih. Sekarang bahas outdoor. Outdoor aku di mana ya? Outdoor aku ada di kamar. Outdoor udah aku pindahin ke sini. Ini sebenarnya bukan skincare secara direct seperti yang kita pakai buat wajah atau buat kulit-kulit kita. By the way,
By the way, ini boleh dipakai di tangan, di kaki, di mana aja ya. Jangan lupa leher, karena leher suka kelupaan, nanti lehernya hitam. Ya, leher tuh gampang hitam dan berkerut. Ini outdoor, aku pindahin ke sini. Karena outdoor kan botolnya agak gede. Segini ya. Aku pindahin ke sini, terus aku tambahkan lagi lemongrass. Gunanya untuk apa? Kalian mau pakai lemongrass boleh, kalian mau pakai citronella boleh. Salah, aku pakai citronella. Citronella boleh, lavender boleh. Karena outdoor ini penangkal. Di sini doang kita ngomong ya. Penangkal ketika kalian keluar terus ketemu nyamuk, serangga-serangga, kayak di hutan, di taman, itu kan banyak serangga-serangga nggak jelas, daripada mereka nempel di kaki kamu. Dan nyaman di situ menghisap. Kalau pakaiin ini tuh teksturnya sebenarnya kalau nggak mau ditambahin oil lagi nggak apa-apa. Cuman aku kepengen double protection, jadi aku tambahin oil lagi. Ini tuh teksturnya cair, kayak V6, tapi lebih encer kali ya. Iya, sama lah, mirip-mirip ya. Itu cair banget sih. Terus langsung aja dioles di kaki, pokoknya area mana yang terbuka. Biar kagak ditempel-tempelin serangga-serangga ketika kalian outdoor. Oke? Videoku putus-putus? Suaraku masih putus-putus nggak? Lancar. Sip. Oke, sejauh ini itu cerita aku tentang skincarean. Ada yang mau nanya? Dede mau nanya? Lagi ya yang belum aku udah keluarin semua. Oh, tinggal yang rambut nih. Ini nggak compliance tulisnya hair growth. Ini 2 hari sekali aku pakein sebelum besoknya keramas. Kalian tahu lah apa ini isinya? 3 oil buat rambut Hermes. Ayo, apa ayo? Tapi aku nggak pakai V6, jadi pakainya air. Cedarwood, lavender, rosemary. Yes, benar. Benar-benar. Oke. Ada pertanyaan nggak? Padahal nggak ada hadiahnya ya. Rontok gonje, yang rontok ya. Apalagi kalau yang biasa pakai hijab, kan karena ketutup terus tuh gampang banget rontok. Oh iya, aku punya oil mujarab juga. Ini OTC. OTC itu over the counter, memang di berlaku dijual di kayak apotek yang memang untuk obat-obatan ya. Buat jerawat. Alisnya jadi kepotong tuh. Ini buat jerawat. Jadi kayak jerawat keluar biasanya aku pakein ini. Nggak ada di Indo, ada di US. Uban katanya pakai Clarisec, tapi aku belum cobain, jadi aku ngebagiin di sini. Kalau kalian tanya ya, aku cuma bisa kasih tahu. Hilangin bekas hitam jerawat, Franklin Lemon, yes. Nah, deodoran, kalau aku pakai oil. Di Singapura ada sih Citra Guard ya, dia beneran berbentuk deodoran. Kalau aku pakai oil. Oilnya 3, geranium, lavender, dan cistus. Cuman karena cistus tidak ada di Indo, jadi kalian kalau mau pakai bisa kayak yang aku bikin di sini, geranium, lavender, dan nyileng-nyileng. Ini aku langsung oles di ketiak di belakang telinga. Karena kan deodorannya di ketiak, belakang telinga sama di sini. Ngecilin pori-pori, Kopai Basai. Serum, basic serum. Minimum kalian menggunakan basic serum. Oh iya, ada yang mau minta basic serumnya ya? Aku tampilin lagi ya. Eye serum ya. Biar kalian bisa foto. Nah. Tuh. Kok munculnya ini sih?
Ini eye serum. Udah ya. Apalagi yang kalian mau copy? Deodoran, betul, geranium, lavender, ylang-ylang. Yes. Aku taruhnya di botol roll-on, langsung diketiak. Kayak gini. Kalau aku pakainya pengganti ylang-ylang tuh, aku pakai citrus. Cuman karena nggak ada, kan pakai ylang-ylang. Orange blossom. Orange blossom itu cocok untuk kalian yang kulitnya berminyak. Kalau kulitnya yang lainnya, pakai ini aja. Karena ini semua kulit, semua jenis kulit. Jadi sebenarnya kalau beli, mendingan beli ini. Selangkangan bisa pakai lemon, cuci ya, maksudnya cuci gosok pakai lemon atau pakai orange. Sabun orange, tahu kan sabun orange charcoal? Wah, mantap. Gosok cuci selangkangan, biar nggak hitam. Buat cebok, nah rumus buat cebok, cebok perempuan ya. Selain kalian bisa ciprat-ciprat lavender ataupun lavender di CD, celana dalam, ataupun tea tree di pembalut pada saat kalian dapat. Kalau dapat kan bau aroma darahnya nggak enak, nggak seger. Pakein tea tree. Ceboknya bisa menggunakan Thieves mouthwash. Cukup setengah tutup botol, taruh dalam satu air gayung. Gayungnya dipakai buat cebok. Dah. Benar. Kalau selangkangan pakai Thieves mouthwash dan air. Buat cebok aku pakai itu. Apalagi pertanyaan? Sesuai selera aja sih Vina, namanya juga buat deodoran. Semakin kamu mau menutupi aroma, semakin kamu membutuhkan oilnya lebih banyak. Tapi kalau aromanya tidak terlalu, ya berarti oilnya secukupnya aja. Buat cebok mouthwash, Thieves mouthwash, bukan tea tree. Stretch mark nggak ada, tapi biasanya pakai Cellite. Pakai deodoran itu, aku nggak bikin seperti deodoran, jadi cuma pakai roll on doang. Deodoran kan ada yang roll on kan, nah aku pakai deodoran roll on. Jadi diganti aja tutupnya sama tutup roll on dari geranium, lavender, dan ylang-ylang. Kalau aku ini 15 mili. Aku taruhnya masing-masing 10 mili, 10 mili, 10 mili, sisanya V6. Dan nggak aku penuhin. Karena kan seperti biasa, aku nggak mau habisnya terlalu lama. Biar cepat habis, misalkan dalam 2-3 bulan habis, aku bikin lagi yang baru. Supaya nggak ngendep terlalu lama. Tapi kalau deodoran sih setiap hari pakai ya, keluar rumah nggak keluar rumah, aku selalu pakai. Kalau mau mencerahkan kulit, gosok pakai sabun karkol. Karkol tahu kan? Yang orange karkol, gosok pakai sabun karkol. Terus pakai 1 tetes lemon atau orange, itu bagus banget. Yang di selangkangan juga sama, sabun karkol. Tahu kan sabun karkol? Yes, betul. Patchouli juga untuk wajah. Patchouli untuk skincare ya. Patchouli juga untuk skincare, untuk wajah. Kalian bisa ganti salah satu yang kalian nggak punya dari yang 7 sultan itu dengan patchouli. Iya, bebas aja sih. Apalagi pertanyaan?
Patchouli itu untuk kulit wajah yang kering. Jadi aku kasih tahu ya, kenapa aku pakainya tadi ada Franklin, ada Myrrh, karena itu cocok untuk kulit wajah berminyak. Kenapa aku menggunakan tea tree? Karena itu cocok untuk kulit wajah yang jerawatan. Kering itu bisa pakai patchouli atau ylang-ylang atau rose. Tapi kalau rose berminyak sensitif juga boleh, bagus. Mahal banget. Geranium semua jenis kulit. Geranium, lavender kamu bisa pakai untuk semua jenis kulit. Oh ya, lupa. Aku kan belajar aroma leaf. Aroma leaf tuh ngangkatin wajah kita. Dia ada masasnya. Ada masas-masas yang digunakan untuk mengangkat. Oil yang digunakan itu aroma life. Dan ngangkat tuh dari sini. Jadi dia ada kayak gosok-gosok. Pakai tangan aja. Oil aroma life ditaruhin roll on, digosok. Terus ntar kita gunakan tangan untuk masasnya. Payudara kenceng oles fenol, Mbak. Nah, selain fenol, aku sih nggak pernah pakai fenol untuk payudara. Tapi aku pakainya ini. Kayak lagi dapet gitu. Kayak ngentet gitu ya. Apa payudaranya. Kalau pakai PPP setiap hari. Ngencengin banget. Aku oles begini. 3 kali lingkaran kiri, lingkaran kanan, dan di rahim. Australian Kurainya itu mirip dengan tea tree. Dia tea tree-nya Australia. Patchouli tapi kayaknya belum kerja sama. Bunganya berasal dari Indonesia, tapi perkebunannya kayaknya bukan perkebunan Indonesia deh. Secret Mountain itu mungkin lebih ke relaxing, grounding. Itu Secret Mountain. Fennel ya bisa merangsang ASI. Tapi aku belum pernah pakai karena waktu aku memberikan ASI belum kenal sama yang living. Oil pengganti di serum Sultan apa Bu tadi? Terserah kamu apa yang kamu mau ganti, apa yang kamu nggak punya. Ya. Joy boleh banget di muka, terutama nih ya Joy. Joy, kalau aku pakai setelah pagi nih aku menggunakan di jantung, aku oles di sini. Karena smiling line aku tuh kentara sekali. Biar dia nggak terlalu berkerut, pakailah Joy. Sama di ini. Ini kan sebenarnya suka berkerut ya. Kita suka mikir gini nggak sih? Ini nggak ada filter nih ya. Ini kulitnya emang begini. Jadi nggak terlalu berkerut. Kenapa? Karena aku pakai Joy. Terus smiling line aku memang kenceng banget nih. Nah itu gunakan Joy, itu bagus. PPP pun boleh banget gunakan di kulit wajah, karena dia akan membantu untuk kerutan, anti-aging. PPP. Aroma Leaf, aku nggak boleh ngajar. Karena sertifikat yang aku dapatkan adalah memberikan servis Aroma Leaf, bukan mengajar. Tapi paling kasih contoh menggunakan oilnya aja. Ya, bikin tirus, yes. Kan Devita ya, Vi, pakai PPP beranak 2, setelah pakai PPP kenceng lagi ya. PPP pasti untuk perempuan perlu banget. Perempuan pasti perlu PPP. Oh, jasmine juga boleh kamu buat deodoran ganti daripada cistus. Jadi kamu bisa pakai lavender, jasmine, dan geranium. Wah, cobain aja aromanya. Luar biasa. Joy ada di keluarga citrus. Apa boleh? Salah satunya ada bergamotnya ya. Salah satunya ada bergamotnya. Tapi komposisinya nggak terlalu banyak. Dan karena aku di rumah, nggak keluar rumah. Jadi kalau keluar rumah, aku juga nggak pakai. Pakainya di jantung.
Cistus tuh oilnya kayak gimana ya? Oilnya 5 mili. Kayak gimana ya? Mungkin seperti se-strong rose, tapi dia bukan rose ya. Gak bisa mendeskripsikan dengan baik ya. Kalian mesti hirup sendiri. Eci belum nyobain ya? Belum tua sih. Kalau udah tua, boleh nyobain biar hilang garisnya ya. Body lotionnya aku gunakan Seedling Calm. Instead of aku pakai V6, aku pakai Cellite. Dan oilnya lavender dan geranium. Karena itu untuk segala jenis kulit badan kita. Dimana kulit aku sebenarnya lebih ke kering. Ya. PD-nya 17 plus ya. Aku juga 17 plus. Plus berapa nggak jelas sudah. Plus 30. Apa yang lupa Iren? Lupa mulu. Apa yang lupa? Barusan. Aku nggak bikin body scrub. Body lotion. Kan nggak ada yang dewasa. Maka aku pakai ini body lotion. Nih, diulang lagi nih, nggak diulang lagi, udah berapa kali diulang. Body lotionnya pakai ini, taruh di wadah tempat yang baru. Kayak, bukan toples sih, kayak kalian tempat taruh krim kecil lah ya. Seedling Calm, Cellite 3 pump, Seedling Calm, oilnya geranium dan lavender. Sunscreen mineral dan Cellite untuk lotion kah? Enggak. Kalau bawah perut, kalian mau buat meratakan perut, Cellite dan grapefruit sebelum olahraga. Ayo. Wah, dengerinnya kecampur-campur ya. Lotion anak mencerahkan boleh campur lemon. Kalau anak warna kulitnya emang udah begitu ya udahlah ya. Kan bukan kalau itu apalagi kecuali karena matahari boleh, tapi malam hari aja. Ya. Malam hari aja. Nah kalau mer emang keren banget sih. Ya, mer tuh keren banget, ratu-ratu aja pakai mer ya. Nggak punya PPP bisa pakai Dragon Time untuk kondisi sebelum PMS ya. Maksudnya untuk kondisi PMS bisa. Tapi kalau di wajah aku nggak pakai Dragon Time sih. Ya, biar keringetan ya pakai grapefruit ya. Yes. PPP Clarisek bisa untuk apa nih, Trisa? Untuk hormon imbalance bisa. Ya. Biar maksimal Dragon Time pakai di mana? Kalau aku sih di area rahim. Mer mengeras, cara bukanya direndam di air panas. Cari mangkok. Gimana ya? Cari mangkok terus rendam. Jangan sampai ketutupnya ya. Jadi biar dia ya memanaskan sedikit ini oilnya, terus lama-lama kamu bisa buka. Kalau sudah buka, tutupan ininya kamu tuang V6. Jadi dia licin. Oke? Bukan payudara yang mengeras ya, mernya yang mengeras. Apa yang panas? Dragon Time agak-agak hangat dikit lah. Ya, nggak panas-panas banget. Salad plus grapefruit tapi nggak olahraga ya. Eci maksa. Olahraga ranjang lah, Ci. Kamu kan lebih sering olahraga ranjang. Ya udah, sebelum olahraga pakainya grapefruit dan sensation. Itu dianggap olahraga. Jangan lupa ya. Yang di atas yang olahraga, yang di bawah mah nggak olahraga. Emang nih Eci mancing-mancing.
Kalorinya lebih gede kalau di atas. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh alah, udah malam, udah mau jam 10. Malam ini aku mau bagi apa ya? Kalian mau apa ya? Belum mempersiapkan stok hadiah nih. Kalau diminum boleh, iya. Ya, diminum aja. Biar minyaknya keluar, bener. Paling cakep kalau minum, grapefruit 1 tetes, lemon 1 tetes, peppermint 1 tetes di air hangat. Nah, sebelum makan siang. Oh iya, Heli juga oke banget. Kemarin waktu aku lagi masalah menstruasi urusan kepala, Heli tuh oke banget. Jadi karena aku beli Heli terus nggak kepake banyak, aku pakai untuk di wajah. Itu bagus banget. Kayak bikin muda lagi. Dari yang Sultan, salah satunya kamu boleh ganti dengan Heli. Mau yileng-yileng yang diganti Heli boleh, Royal Hawaiian Sandalwood juga boleh, terserah. Resep kurus, grapefruit, lemon, peppermint. Ada satu lagi kalau mau resep kurus. Biasanya kalau yang gemuknya karena senengnya ngemil yang manis-manis, kue, biskuit, roti, apa ya, ngemil deh, ngemil kacang, keripik, dan sebagainya, okotea. Tapi ini apa ya sebutnya ya, bukan drastis ya, ini strong. Kalau Iren aku tidak sarankan. Buat apa Iren diet? Jangan. Ini untuk kalian yang tubuhnya bener-bener gempul. Bener-bener gempul karena kebanyakan gula. Karbo, karena nasi nggak bisa kurang. Ya kan kita suka kurangin nasi, tapi ternyata dia nggak bisa karena kondisinya dia memang kalau nggak dia lapar. Sama yang seneng makan gula. Permen, kue, dessert, segala macam dessert yang manis-manis. Apa sih kalau jajanan pasar? Pakai ini. Oh, kata ya? Tap, tap. Caranya, oh kata ya, caranya. Aku nggak ada slide-nya. Nih, 1 tetes saja. Cobain selama 7 hari, terus timbang. Sehari cukup 1 tetes. Terus minggu kedua, lanjutin lagi kalau kalian merasa, yes, berhasil. Gula darah rendah nggak boleh okotea, berarti nggak masalah. Ingat ya, ini bukan obat. Jadi dia cara kerjanya tidak membuat kalian jadi gula darahnya rendah. Enggak. Dia menolong kita untuk tidak tidak sugar craving. Iren kalau mau pakai oles aja ya, jangan diminum karena Iren kan ada masalah yang lain yang terlalu banyak ya. Diabetes itu memang permasalahannya luar biasa sih. Mau coba, boleh coba cinnamon bark dulu, boleh. Yang singlenya kalau Kotea kan salah satunya ada cinnamon bark. Bebas kalian mau pagi mau malam bebas. Pertama coba 1 hari 1 kali, kalau berhasil lakukan 1 hari 2 kali sebelum makan. Supaya nafsu makannya tidak besar. Langsung di bawah lidah. Pagi Okotea, malam sensation. Wah, Eci kamu udah kurus sih. Ya Allah. Tetap sensation. Dia nggak mau grapefruit karena harus olahraga. Belum aman untuk anak-anak, maksudnya anak-anak dipakai belum apanya nih? Aman buat anak-anak, aman buat kantong apa enggak tahu.
Ya, di bawah lidah, benar. Tapi kalau kalian punya kondisi fisik ya, kondisi fisik yang ada sakit apa, jangan masuk ke dalam mulut. Coba aja oles-oles dulu di telapak kaki, ya. Paling ringan adalah oles di telapak kaki. Oles telapak kaki kayaknya, oh aku nggak masalah nih, bisa lanjut terus. Oles di sini, di belakang leher, ya. Hirup, karena itu juga akan menolong untuk kita tidak craving sugar. 6 SD itu udah remaja, ya. Udah ini juga kali udah puber ya. Anak kamu umur berapa, Vina? Kalau cuman kayak bekas luka nanti kelupas, mendingan pakai siding balm aja atau rose ointment. Iya, kalau Wiwin kan anaknya udah remaja. Baru mau 3 tahun, pakai siding balm aja. Pakai siding balm aja. Oke. Aku mau akhiri, stop dulu rekamannya.